Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dia yang kali ini akan membahas tentang soal yang ada di buku Advanced Accounting oleh BIMS, yaitu di bab 5 tentang transaksi antara perusahaan persediaan. Nah, yang akan saya bahas adalah P56, di mana P56 ini soal yang ada gabungannya, ada transaksi upstream downstream dengan kepemilikan 90%. Nah, untuk menjawab soal ini lumayan berat ya soalnya, jadi artinya bagi mahasiswa mungkin agak berat karena harus paham betul dengan konsep konsolidasi dan transaksi antara perusahaannya. Oke, kita mulai saja. Di sini J saya singkat ya, Justin, dan Epic saya singkat. J itu dimiliki 90% oleh E, yaitu pada tahun 2011. Pada saat itu nilai buku J itu sama dengan nilai wajarnya. Jadi artinya tidak ada ekses ya. Jadi soal ini belum dibuat ruwet dengan adanya ekses. Informasi tambahan lain terkait dengan transaksi persediaan antara J dan E adalah sebagai berikut. Di tahun 2013, J itu menjual persediaan ke E. Dengan gross profitnya adalah laba kotornya adalah 20%. Pada akhir tahun di remain di E ya. Jadi persediaan di E yang berasal dari J itu masih ada 200.000. Jadi masih ada persediaan akhir yang dibeli dari transaksi antar perusahaan sebesar 200.000. Kemudian di tahun 2014, E itu menjual 8 juta kepada J. Sekarang kebalik ya, E jual pada J dengan gross profit atau laba kotor 10%. Pada akhir periode masih ada 100.000 persediaan yang dibeli dari E yang belum dijual ke pihak luar. Jadi masih ada persediaan di tahun 2013 di mana J dijual ke E. J ke E itu berarti harus ke atas karena J anak, E induk. Sementara di tahun 2014 terjadi penjualan E ke J. Jadi harus ke bawah, anak ke induk. Nah, neraca saldo per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Ini neraca saldonya. Dan kalau kita lihat di sini, neraca saldo itu artinya apa? Artinya RE yang tercantum di neraca saldo ini adalah masih RE awal periode ya, 1 Januarinya, belum 31 Desember. Jadi di E masih 2764 tuh awal periode, 1013 juga awal periode. Kemudian no dividends were paid. Jadi tidak ada dividen yang dibayar oleh J di tahun ini. Berarti tahun 2014 ya. Nah, artinya apa? Artinya meskipun J itu membagi dividen 100, tapi ini belum dibagi, masih diumumkan. Akibatnya ada hutang dividen sebesar 100 dan ada piutang dividen sebesar 90 yang berasal dari 100 kalikan 90%. Yang diminta adalah buat kertas kerja konsolidasi Epic dan anak perusahaannya pada akhir tahun 31 Desember 2014. Nah, ada pertanyaan tambahan yang harus diselesaikan supaya lebih mudah mengerjakan soal ini ya. Pertanyaan tambahannya adalah diminta untuk membuat perhitungan, yaitu menghitung berapakah pendapatan investasi dari J. Pendapatan dari J-nya berapa? Investment income-nya berapa? Income from J berapa? Karena di soal ini kan belum ada nih income from J ya. Masih ada, kalau income itu kan di sisi ini ya biasanya. Habis penjualan nanti ada laba dari anak tuh belum ada. Kemudian nilai investasi 31 Desember dan NCI share serta NCI-nya. Ya. Nah, ini sudah saya siapkan jawabannya supaya cepat sehingga videonya tidak terlalu lama. Nanti akan saya jelaskan bagaimana ini dibuat. Pertama kita buat dulu diketahui apa saja ya. Ini dalam ribuan, ini saya sesuaikan dengan in thousand ini dengan yang ada di neracanya. Nah, E memiliki J 90% pada tahun 2011. Nilai buku sama dengan nilai wajar, tidak ada ekses ya. Dengan kepemilikan nih saya tuliskan di sini 90% adalah mayoritas, berarti 10%-nya adalah minoritas. Nah,
Di tahun 2013 untuk transaksi persediaan ada penjualan US upstream. Upstream itu artinya penjualannya arus ke atas, sehingga laba ini itu adalah laba yang ada di perusahaan anak ya. Yang punya laba anak, yang punya persediaan adalah induk. Nah, penjualannya adalah 5.000, di mana pada akhir 2013 masih ada persediaan 200.000, 200 kan dalam ribuannya ini, dan gross profitnya adalah 20%, berarti 200 dikalikan 20% itu adalah laba. Nah, laba ini adalah laba belum direalisasi BI bagi tahun, karena kita mengerjakan tahun 2014, ini adalah laba belum direalisasi BI, beginning inventory ya, persediaan awal. Karena ini adalah persediaan akhir 2013, berarti labanya adalah laba belum direalisasi persediaan awal di tahun 2014. Nah, tahun 2014-nya sendiri harusnya berubah. Sekarang ganti induk yang menjual ke anak atau downstream. Penjualannya dengan gross profit 10%, di mana penjualan antar perusahaannya adalah 8 juta, ya kan? Persediaan akhir di J, yang punya persediaan sekarang induk ya. Anak, karena ini harus ke bawah. Yang menjual induk persediaannya di anak. J sebesar 100. Di sini soalnya masih ada 100.000 persediaan, dan gross profitnya adalah 10%. Laba kotornya berarti 100 dikalikan 10% adalah 10. Sehingga 10 ini adalah laba belum direalisasi ending inventory atau EI. Ya. Nah, kita hitung dulu laba rugi terpisah antara E dan J, karena ini adalah masih neraca saldo ya. Sini kita lihat penjualannya, HPP dan seterusnya ya. Nah, kita tulis saja ya, ini kita salin. Penjualan 8,4 sesuai dengan neracanya, 5,1 sesuai. Ini saya kira tidak perlu dijelaskan. HPP dan biayanya. Kemudian ada laba, masih laba terpisah, ini kan terpisah. Dan RE akhir. RE akhir adalah ini 4.564 dan 2.000. Nah, kita jawab sekarang pertanyaan yang A, yaitu berapakah nilai pendapatan dari J atau income from S, income from subsidiary ya. Investment income, pendapatan dari J itu dihitung dari laba J. Ya, labanya kan ini. Ini labanya. Saya bold saja ya. Ini labanya. Jadi laba, jadi ingat income from S itu dihitung dari laba ya. Labanya J adalah 800 dikalikan kepemilikan 90%, dapatnya 720 nih ya. Ini pakai rumus sehingga tidak kelihatan angka 800 maupun 90%. 90% tadi ini kan di kolom ini. I3 ya. Nah, kemudian untuk laba belum direalisasi yang awal ini US ya, karena ini BI berarti kan US. Ingat, kalau US yang memiliki laba adalah anak, sehingga hak untuk induk harus dikalikan 90%. Berapakah laba belum direalisasinya adalah 40. Ini 40 ya. Saya kasih ini juga. Ini 10 untuk yang akhir periode. Nah, jadi 40 dikalikan 90% 36. Sedangkan untuk yang EI, laba belum direalisasi, ini DS, downstream atau arus ke bawah, sehingga ini sifatnya full ya, tidak dikalikan dengan 90%. Sehingga pendapatan dari J itu harusnya 746. Tetapi di neraca saldo tidak tampak ya pendapatan dari J, maka ada selisih sebesar 746. Artinya apa? Selisih ini harus nanti dilakukan koreksi ya, karena tidak ada. Jadi Epic itu belum mencatat adanya pendapatan dari J. Harus ada koreksi. Oke. Nah, sekarang yang B diminta untuk menghitung investasi. Saldo investasi di 31 Desember. Nah, saldo investasi di 31 Desember itu dihitungnya dengan cara
melalui ekuitas ya, karena kita tidak tahu berapakah investasi awal. Jadi tidak ada informasi tentang investasi awal berapa tahun 2011. Sehingga kita menghitung investasi berdasarkan ekuitas. Ya. Ekuitas awal yaitu 1 Januari itu terdiri dari ini 2.500 ditambah 1.300. Jangan lupa karena ini pada awal 2014 itu kan masih ada unsur laba yang belum direalisasi, yaitu persediaan awal ya. Nah, kalau ini Januari 2014 berarti awalnya adalah laba yang belum direalisasi adalah 40, dimana ini 40 ini kan awal untuk 2014 ya. Nah, kenapa dikurangi? Karena ini posisi masih belum dilakukan. Jadi kalau ini 2000 Januari 2014 berarti kan persediaan 31 Desember 2014 ini adalah sebagai ending inventory ya. 2013 itu adalah ending inventory untuk awal 1 Januari 2014. Tetapi dia menjadi beginning inventory atau persediaan awal ketika yang dihitung adalah 31 Desember akhir 2014. Itu yang membedakan perhitungannya. Sehingga ekuitas pada awal periode itu dikurangi dengan 40 yaitu 3384 ya. Nah, sebetulnya investasi awalnya sendiri adalah dihitung hanya dari 2.500 ditambah 1.300 dikalikan 90%. Jadi tidak dikurangi dengan laba yang belum direalisasi akhir periode. Ya, tidak dikurangi dengan 40. Kenapa? Karena ini metode ekuitas itu kan mengharuskan dikurangi 40 karena adanya laba belum direalisasi pada persediaan akhir. Ya. Jadi ini karena 1 Januari 2014, ini 1 Januari ya, 1 Januari ini 2014, 1 Januari, maka asumsinya, bukan asumsi ya, maka konsepnya persediaan laba belum direalisasi itu dikurangkan dengan ekuitas. Ya. Sehingga nilai investasi awalnya adalah 3420 tanpa pengurangan laba belum direalisasi. Oke. Nah, ditambah ingat investasi itu berubah karena adanya laba, rugi dan dividen. Nah, di sini ada laba. Laba adalah pendapatan dari J di mana 746 ini diambil dari sini. Pendapatan dari J adalah 746 ini. 746 dimasukkan ke sini. Kemudian ada dividen adalah 90. Dividen tadi adalah sudah kita tadi 100 dikalikan dengan 90%. Dividennya adalah 90 yang diterima dari J. Sehingga investasi di J adalah 4040. Padahal di neraca saldonya bukan 4040, tetapi neracanya bersaldo 3474. Berarti ada selisih. Nah, selisih ini harus kita betulkan ya, kita koreksi karena ada selisih nilai investasi. Nah, kemudian yang C diminta untuk mencari NCI share. NCI share adalah bagian yang minoritasnya ya. Nah, NCI share itu sama seperti yang kita hitung di membuat ini investment in J. Jadi income from J, pendapatan dari J itu adalah yang mayoritas, maka minoritasnya adalah NCI share. Sehingga angkanya sama, tetapi di pengalinya adalah 10%. Ini di sini bagian labanya adalah 800 dikalikan 10%, ketemu 80. Kemudian laba persediaan direalisasi, persediaan awal 40 dikalikan 10%, yaitu 4. Nah, kenapa tidak ada yang bagian ini? Laba direalisasi ini saya kasih tandanya mungkin hijau ya. Hijaunya ya. Nah, ini kenapa tidak dimasukkan dalam NCI share? Karena ini adalah arus DS.
Kalau DS berarti full ada di induk, sehingga minoritasnya nggak ada, nggak pengaruh ke minoritas. Jadi sudah 100% ya di sini. Sementara ini masih 90% yang atas, sehingga di sini harus untuk minoritasnya 10% supaya 100, kemudian juga yang labanya 90%, untuk NCI share-nya yang minoritas 10%, sehingga totalnya juga 100. Sedangkan yang terakhir ini laba belum direalisasi ending inventory itu kasusnya DS. Semua kasus DS atau arus ke bawah itu tidak mempengaruhi minoritas ya, karena sudah full di induk. Sehingga NCI share-nya adalah 84. Nah, selanjutnya yang diminta adalah berapakah saldo NCI-nya per 31 Desember di neraca. NCI di neraca ini dihitung dari ekuitasnya adalah 2.500 ditambah 2.000. Dari mana 2.000? Ini 2.000 adalah RE akhir ya. RE akhir sudah dihitung tadi ketika kita mencari laba terpisah di J sebesar 2.000. Nah, 2.000 ini dikalikan dengan 10% ditambah 2.500 modalnya. Modalnya di sini 2.500. Sehingga ketemulah 450 untuk saldo NCI di neraca ya. Nah, kemudian supaya membuat kertas kerjanya mudah, harus dibuat dulu jurnal penyesuaian dan eliminasi. Tadi kita ada penyesuaian untuk ini kan, pendapatan dari S, ini ada selisih income from S. S itu J ya di sini, subsidiary-nya J, kemudian ada selisih di investasi. Kalau semula pendapatan dari S-nya 0, kemudian harusnya ada 746, berarti pendapatannya bertambah. Pendapatan bertambah, maka pendapatan dikredit, ya kan? Sebesar 746. Kemudian di investasinya, lawannya adalah investasi ya. Investasinya ada selisih 566. Semula adalah di neraca 3474, tetapi di perhitungan seharusnya 4040. Sehingga investasi harus ditambah juga sebesar 566. Ini jurnal koreksi ya. 566. Nah, 566 dan 746 selisihnya adalah RE. Selisihnya kan seharusnya investasi sama income. Kenapa ke RE selisihnya? Karena terjadi kesalahan ketika perusahaan induk mencatat investasi di S ya. Investasinya selisihnya berbeda dengan income-nya. Nah, ketika selisih investasi dan income ini berbeda, sementara income ini adalah income tahun 746. Income ini adalah 746 ini adalah income di tahun ini 2014. Berarti ada selisih income yang lain di tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu income itu sudah ditutup ke saldo laba oleh induk. Sehingga di sini ada saldo laba yang dibetulkan, bukan saldo labanya J, tetapi saldo labanya E. Ya. Harus dikoreksi sebesar 180 selisihnya saja, 746 dikurangi 566. Jadi supaya debit kreditnya cocok. Itu mencatat penyesuaian laba dari J dan koreksi RE EPIK. Jadi RE-nya EPIK dikoreksi karena income from J-nya itu kemungkinan di tahun sebelumnya juga salah. Kalau tahun ini masih diakui sebagai pendapatan dari J, tapi tahun-tahun yang lalu itu sudah ditutup ke saldo laba. Ingat ya, pendapatan itu adalah rekening nominal atau bukan rekening real ya. Rekening nominal itu harus ditutup pada akhir periode. Menutupnya adalah ke RE atau ke saldo laba. Ini jurnal koreksi. Ini jadi memang ini advance ya. Jadi harus paham betul hubungan antara laba rugi neraca, kemudian laporan RE, dan kaitannya dengan konsolidasian. Selanjutnya, jurnal B ini adalah jurnal yang kita pelajari di bab 5 ini.
yaitu mengeliminasi penjualan antar perusahaan. Penjualannya adalah, kita lihat di sini, di tahun yang dieliminasi 2014 saja ya, karena kan 2013 sudah yang lalu. Yang bisa adalah yang ini karena penjualan adalah akun laba rugi sekarang. Penjualannya adalah 8.000 sehingga di sini dieliminasi penjualan pada HPP sebesar 8.000. Selanjutnya, jurnal C ini adalah jurnal untuk mengakui adanya laba realisasi di persediaan awal yang semula ditangguhkan. Ya. Pengakuannya adalah dengan mencatat HPP di kredit sebesar 40. 40 ini dihitung dari laba belum direalisasi awal. Ini tadi. Laba belum direalisasi awal BI ya. Sebesar 40. Jangan lupa karena ini adalah arus ke atas atau US. Maka lawannya adalah investasinya sebesar kepemilikan 90%. 40 kalikan 90%. Dan NCI-nya sisanya ya, yaitu 4 atau 40 dikalikan 10%. Ini karena arus ke atas US ya. Kalau arus ke bawah, investasi saja, nggak ada NCI karena full di induk. Nah, karena ini arus ke atas, induk hanya mengakui sesuai persentase kepemilikan saja. Lalu yang jurnal D ini adalah menangguhkan laba belum direalisasi di persediaan akhir, EI ya, persediaan akhir. Jurnalnya adalah HPP pada persediaan. Kita lihat laba belum direalisasinya di tahun 2014 akhir adalah 10. Sehingga di sini kita catat 10. Ya. Lalu jurnal E ini adalah jurnal yang kita pelajari di bab 4 ya. Yaitu untuk teknik dan prosedur konsolidasi, di mana kita hapuskan eliminasi laba dari J, income from S-nya sebesar 746, lawannya dividen, sisanya investasi untuk mengembalikan nilai investasi ke saldo awal. Kemudian income from S-nya tadi dari mana? Sudah dihitung tadi ya. Ini adalah 746 income from S. 746. Kita debit dividennya 90, 100 tadi dividen yang diumumkan oleh J kalikan 90%, selisihnya adalah investment in J. Nah, kalau ini adalah yang mayoritas yang 90%, maka yang minoritasnya di sini. NCI share 84, dilihat dari ini 84 sudah kita hitung tadi jawaban untuk C. Dan kreditnya adalah dividen 100 kalikan 10%, 10, dan selisihnya adalah NCI 74. Ini adalah perubahan NCI di tahun 2014. Mencatat kepemilikan minoritas ya. Kemudian jurnal G itu adalah jurnal resiprokal, yaitu modal dan saldo laba awal. Ini modalnya 2.500, awal 1.300 RE-nya, dan investasinya 3.420. Itu adalah modal ekuitas dikalikan dengan 90%, dan NCI-nya adalah ekuitas dikalikan 10%. Totalnya adalah 3.800 kalikan 10%, 380. Sehingga juga sama debit kredit. Dan yang terakhir ada hutang piutang dividen. Tadi kan di soal ada ya. Ini tadi dividen, di sini ada utang 100 dan di sini ada tagihan 90. Berarti saling resiprokal 90%-nya. Maka kita jurnal hutang pada piutang. Nah, selanjutnya kita masukkan dalam kertas kerja konsolidasi. Nah, kertas kerja konsolidasi ini yang saya buat ini adalah jurnal A, yaitu jurnal koreksinya. Ini A ini adalah jurnal koreksi yang kita kasih warna coklat kali ya, biar saudara. Nah, jurnal A ini jurnal koreksi 746. Ini saya turunkan supaya nggak membingungkan. 746 tadi lawannya adalah ini investasi DJ juga mengalami kesalahan pencatatan sehingga harus kita koreksi besar 566.
Dan selisihnya adalah kita masukkan dalam saldo laba. Saldo laba ini ya, A. Saldo laba dari induk ya, RE awal. Di sini kita lihat saya buat RE-nya, saya pisahkan ya, RE yang induk dan RE yang anak. Nah, ini kita lihat ini RE-nya, ini E punya RE di sini, saya pisahkan. Ini juga RE awal, ini saya taruh di sini supaya membedakan bahwa jurnal A ini adalah mengeliminasi atau menyesuaikan RE yang ada di induk, bukan anak ya. Nah, selanjutnya kita masukkan saja ABCD-nya semua, kita masukkan. Nanti otomatis semua cocok semua sudah. Yang penting hitungannya betul ya. Nah, kita lihat di sini income from S selalu akhirnya adalah 0, tidak boleh muncul dalam konsolidasian. Nah, saudara mungkin bertanya, loh Bu, itu kok nggak sama laba pengendali sama konsolidasi? Ya, tidak sama. Kenapa? Karena kan Epic belum mencatat income from S. Artinya apa? Artinya Epic belum menggunakan metode ekuitas ketika membuat neraca saldonya. Jadi belum melakukan penyesuaian untuk metode ekuitasnya. Sehingga masih 2000. Ada selisih karena ada 746 ini yang ditambahkan, sehingga secara konsolidasi harusnya 2746 gitu ya. Karena RE-nya tidak sama, karena labanya tidak sama, otomatis RE-nya juga selisih ya. Tidak ada masalah selisih, kenapa? Karena adanya jurnal A ini. Oke, nah kemudian untuk neracanya tinggal dijumlah saja, masukkan semua tadi ABCD-EFG-nya itu, kita masukkan seluruhnya, maka totalnya 13.090 akan sama dengan 13.090. Kita lihat, ini NCI akhir 450 sama seperti perhitungan tadi, yaitu NCI-nya ini ya, NCI-nya 450 31 Desember. Nah, sudah selesai. Nah, di sini saya buat atau ya. Bisa juga saudara mengerjakannya adalah dengan lebih dahulu neraca saldo E itu disesuaikan dulu. Jadi jurnal A itu dimasukkan dulu ke E. Ya, dimasukkannya artinya income from S-nya sudah muncul di E. Sehingga di sini di E income from S-nya sudah berubah ditambah 746. Kalau tadi kan melalui jurnal di sini. 746-nya di jurnal di penyesuaian eliminasi. Tapi kalau yang di bawah ini atau ini adalah E-nya dibetulkan dulu. Jadi jurnal A tidak dimasukkan nanti di JPE, tetapi langsung membetulkan Epic yang kesalahan mencatat. Ya. Catatannya ini ditambahkan dulu 746, kemudian saldo RE awal kan tadi harus dikoreksi dengan ini toh. RE awal jurnalnya adalah ini investasi, RE awal dan income ya. Maka ini dimasukkan dulu di E, maka yang bawah ini udah berubah sesuai dengan jurnal A. Ini juga berubah, di sini dikurangi dengan RE awal ya, karena tadi di debit RE itu kalau di debit kan berkurang 180. Kemudian di sini juga investasinya berubah karena ditambah dengan 566 tadi ya. 4040. Oke. Nah, kalau sudah E-nya sudah betul dengan metode ekuitas, maka kita lihat pasti secara induk harus sama dengan anaknya. Jadi ini harus sama ya. Kalau sudah metode ekuitas. Sekali lagi kalau sudah metode ekuitas. Karena ini sudah kita betulkan dulu. Neraca saldonya E sudah kita betulkan dulu ya. Sehingga pasti sama, ini juga sama. Kalau labanya sama, berarti RE-nya juga akan sama. RE induk adalah RE konsolidasi. Ini juga sama. Itu. Kemudian kita total semua pasti sama ya, 13.090 sama dengan yang tadi di atas. Ini juga 13.090. Ya. Sama saja. Saudara bisa mengerjakan dengan cara pertama,
Cara pertama mungkin agak lebih membingungkan karena lo kok nggak sama ya. Nah, nggak sama karena jurnal koreksi di E itu kita masukkan di penyesuaian dan eliminasi ketika membuat konsolidasi. Sementara yang cara kedua itu jurnal A, penyesuaian A tadi, koreksi A, itu kita masukkan langsung ke E. Ya, mengubah saldo-saldo yang ada di E. Ya. Oke, saya kira itu penjelasan saya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui komen atau dengan tatap muka kelas ya. Sekian paparan saya untuk pembahasan soal P56. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.